Halo teman-teman, balik lagi di channel aku. Di video kali ini aku bakal nge-share video presentasi aku dalam mata kuliah keramologi. Keramologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang keramik. Itu secara garis besarnya aja ya yang aku sebutin. Nah, di video itu aku bakalan presentasi mulai dari informasi umum dan informasi khusus terkait earthenware, stoneware, dan porcelain. Nah, buat kalian yang kepo, simak terus video ini sampai habis, jangan di skip karena belum ada iklannya juga. Jadi kalian bisa sedikit-sedikit belajar. Uh, Mungkin itu aja. Let's go to this video. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurmala dengan NIM N1B1 19019, jurusan Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo. Benar. Baik, di sini saya akan mempresentasikan beberapa bentuk keramik yang sebelumnya adalah tugas med saya pada mata kuliah keramologi. Saya mempresentasikan contoh-contoh keramik dari earthenware, stoneware, dan porcelain. Earthenware atau gerabah yang berfungsi untuk menyimpan air agar lebih mudah untuk dituangkan atau sebagai wadah untuk menaruh air untuk disajikan, seperti itu. Dan teknologi yang digunakan, saya menduga teknologi yang digunakan pada pembuatan earthenware ini, dia menggunakan teknologi tradisional atau menggunakan teknik dayung, seperti itu. Dan untuk warnanya sendiri adalah berwarna coklat, bisa kita lihat di sini warnanya coklat dengan ukuran lebar 15 cm dan tinggi 20 cm dan dengan diameter 55 cm. Asal earthenware ini atau gerabah ini adalah merupakan sebuah kerajinan tangan yang didapat dengan cara dibeli di salah satu pasar tradisional setempat. Untuk periode atau tahun pembuatan earthenware sendiri ini saya tidak mengetahuinya, ataupun narasumber hanya menyebutkan ia membelinya ini di pasar tradisional. Jadi bahkan yang punya sendiri dia lupa kapan dia membeli earthenware atau gerabah ini. Untuk informasi khusus pada earthenware ini, pertama kita sebutkan untuk bagian mulut. Bagian mulut itu berdiameter 54 cm dengan lips atau bibir memiliki ketebalan 5 cm. Dan untuk earthenware ini dia tidak memiliki notch atau leher, tidak memiliki solder. Dan untuk bodinya sendiri ini pada lebar bagian atas itu 17 cm dengan tinggi 20 cm dan lebar bagian bawah 12 cm. Pada earthenware ini dia tidak memiliki kaki, bisa kita lihat dia tidak memiliki kaki. Dan dengan bottom 45 cm. Dan untuk bagian knob atau tutup itu sendiri dia memiliki diameter 16 cm dengan lid berdiameter 47 cm. Dan handle atau pegangan earthenware ini memiliki ketebalan 8 cm dengan spout panjangnya 12 cm dengan diameternya 17 cm. Sedangkan untuk dekorasinya sendiri bisa kita lihat di sini dia tidak memiliki dekorasi. Begitu. Untuk hanya pada proses akhirnya dia diberi sedikit cat minyak agar lebih berwarna, begitu. Untuk sejarah earthenware sendiri, sejarah awalnya seperti yang kita bilang sebelumnya, saya tidak mengetahui sejarah awalnya. Hanya saja dari sumber informasi yang saya dapat, earthenware ini kan dibeli di salah satu pasar tradisional dan tidak banyak informasi yang saya dapat terkait earthenware atau gerabah ini. Yang punya hanya menyebutkan ia membelinya dan hanya menyebutkan hanya sebuah kerajinan tangan belaka, begitu. Selanjutnya yang kedua yaitu stoneware. Bisa kita ambil, tunggu ya contohnya. Stoneware ini memiliki nama yang saya sebut sebagai guci, dengan jenis stoneware yang berfungsi hanya sebagai figura di ruang tamu. Untuk teknologi sendiri yang saya duga atau teknologi yang digunakan pada stoneware ini, dia memiliki teknik roda putar atau menggunakan teknik modern, seperti itu. Dengan warna yang bisa kita lihat sendiri, hanya berwarna biru dengan putih, perpaduan dengan biru dengan putih. Dia memiliki ukuran lebar 15 cm dengan tinggi 14,5 cm dan diameter 55 cm. Asal stoneware ini berasal kemungkinan dari kota Bau-Bau, karena yang punya stoneware ini kebetulan adalah tante saya. Dia menyebutkan ini berasal
dari kota Bau-Bau, atau ini warisan dari sang nenek. Sedangkan untuk periode atau tahun stoneware ini kemungkinan berasal dari 1800 tahunan, karena kemungkinan ini sudah hampir 3 generasi ya. Neneknya waktu masih, sang nenek waktu masih mungkin remaja atau sudah dewasa, dan sang ibu, dan yang terakhir punya jatuh di tangan tante saya, begitu. Dan untuk informasi khusus dari stoneware ini, untuk mode, untuk saya jelaskan sedikit lagi, saya hanya menjelaskan bagian stoneware dan saya tidak menjelaskan bagian knob atau tutup stoneware ini, karena ini hanya sebagai pelengkap, karena berbeda jenis dengan stoneware ini. Untuk bagian mouth atau mulut, dia memiliki diameter 48,5 cm, dan stoneware ini tidak memiliki lips atau bibir. Mohon maaf, untuk lipsnya dia memiliki ketebalan 0,5 cm. Stoneware ini dia tidak memiliki niche, tidak memiliki shoulder. Untuk bodinya sendiri, lebar bagian atas pada stoneware ini memiliki lebar 15,5 cm dengan tinggi 11 cm dan lebar bagian bawah 11 cm. Stoneware ini tidak memiliki foot atau bagian kaki, sedangkan untuk bagian bottomnya sendiri, stoneware ini memiliki diameter 40 cm. Nah, untuk dekorasi stoneware ini, dia sebagian besar memiliki motif floral atau dedaunan. Bisa kita lihat nanti gambar jelas untuk dekorasi dan beberapa foto dari earthenware, stoneware, dan porcelain yang saya jelaskan. Saya akan mencantumkan di bagian atas agar mungkin teman-teman bisa lebih jelas lihatnya atau seperti itu. Dan untuk sejarah stoneware ini, kemungkinan berasal dari kota Bau-Bau. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dia berusia sekitar 100 tahun lebih, karena ya ini dari sang nenek, dari tante saya. Sedangkan tante saya sendiri kemungkinan sudah berumur 40 hampir 50 tahun, kemungkinan seperti itu. Untuk selebihnya informasi yang saya dapat tentang stoneware ini tidak terlalu jelas. Selebihnya saya mengidentifikasikan menurut dugaan saya sementara, dan sampai saat ini stoneware masih dalam keadaan utuh. Hanya saja di dalam bagian stoneware ini memiliki retakan, tapi untuk sepenuhnya bagian stoneware ini masih utuh, atau 98% atau 90% masih dalam kondisi baik. Oke, kita lanjut di jenis berikutnya, yaitu porcelain. Dan seperti ini. Oke. Untuk nama sendiri, saya memberi nama ini sebagai Gucci dengan jenis porcelain yang memiliki fungsi hanya sebagai figura sama seperti stoneware. Dan teknologi yang digunakan pada porcelain ini memungkinkan memiliki teknologi modern dan menggunakan teknik roda putar. Untuk warnanya sendiri bisa kita lihat di sini, warnanya memiliki warna putih dan biru dengan ukuran lebar 25 cm, tinggi 41 cm dengan diameter 77 cm. Sama seperti stoneware, asal ini kemungkinan dari Bau-Bau, tapi tidak diketahui sih, karena yang punya atau tante saya ini dia sedikit lupa begitu. Dan untuk periode atau tahun porcelain ini didapatkan atau sampai di tangan tante saya ini kemungkinan pada tahun 1900-an. Saya tidak mengetahui pada tahun berapanya, tapi ini ia menyebutkan sejak ia kecil ini sudah ada seperti itu. Untuk informasi khususnya sendiri, pada porcelain ini kita lihat bagian mouthnya atau mulut berdiameter 38 cm dengan lips atau ketebalan 0,5 cm dengan niche atau leher dengan tingginya 11 cm dengan lebar 9 cm dan berdiameter 31 cm. Untuk bagian shoulder sendiri, lebar bagian atas 14 cm, dengan tinggi 20 cm dan lebar bagian bawah 13 cm. Untuk bodinya sendiri, dia memiliki lebar bagian atas 25 cm dengan tinggi 25 cm dan lebar bagian bawah 13 cm. Untuk bagian footnya sendiri, bisa kita lihat sini bagian foot atau bagian kaki dengan tinggi 1,5 cm dan lebar 15 cm. Dan untuk bagian bottomnya sendiri, dia memiliki diameter 48 cm
dengan handle atau pegangan ketebalannya 8 cm dan tingginya 20 cm. Dan untuk bagian spotnya sendiri, dia berdiameter 12 cm dengan tinggi 15 cm. Dan untuk bagian dekorasi porselen ini bisa kita lihat di sini dekorasinya. Oke, saya ambil yang bagian sini ya, mohon maaf. Di sini bertuliskan Allahu Akbar dengan tambahan beberapa motif lainnya, yaitu motif floral dan dekorasi simetris yang membentuk suatu bentuk khusus begitu. Dan untuk sejarah porselen ini, saya tidak terlalu begitu mengetahui tentang sejarahnya ini asal dari mana, tapi hanya menyebutkan porselen ini dia sudah dapatkan sekitaran tahun 1900-an seperti itu. Tetapi saya tidak mengetahui secara spesifik kapan porselen ini didapatkan. Dan untuk kondisi porselen ini masih kita lihat masih dalam keadaan utuh dan tanpa retakan, mungkin hanya kotor sedikit. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai 3 jenis keramik ini, yaitu earthenware, stoneware, dan porselen. Untuk perkataan saya yang salah, saya mohon maaf sebelumnya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.